Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Nah, mari kita pelajari globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita temui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknologi Elektrofakultas Teknik Universitas Indonesia atau bisa kita sebut FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal teman-teman. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi teman-teman. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya tersebut. Pendidikan Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang semakin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa kita hindari.
Lalu dari bacaan tadi, apa sih topik masalah pada paragraf pertama, yaitu peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro UI, atau bisa kita singkat FTUI. Nah, lalu deret penjelasnya, sel surya adalah lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lalu pada paragraf 3, kesimpulannya adalah sel surya dapat menjadi energi alternatif penghasil listrik sebagai pengganti bahan bakar fosil dan tersedia tanpa batas. Ayo berdiskusi. Di sini ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini bisa kita jawab dalam tabel berbentuk ini, teman-teman. Nah, bentuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Yang kedua, mendirikan organisasi SIAMEO. SIAMEO itu apa, teman-teman? Nah, itu adalah suatu organisasi yang berguna untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, dan membentuk ASEAN COS. ASEAN COS itu adalah wadah untuk para pembuat kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah menjadi anggota organisasi SIAMEO. Nah, perlu kalian catat ketika kalian tidak tahu apa sih itu SIAMEO, adalah suatu organisasi atau usaha untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Melakukan pertukaran pelajar antar negara, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Nah, di sini Kak Wafi kan sebutkan 3. Ketika kalian ingin menyebutkan beberapa saja tidak apa-apa, teman-teman. Namun, ketika kalian sebutkan semuanya itu lebih baik. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Lalu, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, dan bebas polusi, dan juga selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Diskusikan bersama dengan teman kalian tentang proses kerja sel surya. Nah, di sini Kak Wafik jelaskan, namun singkat saja ya. Panel surya mengkonversi energi dari matahari menjadi listrik, lalu diterima oleh electric box system yang ada di sini, teman-teman. Nah, electric box system ini merupakan sistem khusus yang digunakan sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari solar panel, lalu disalurkan kepada barang-barang elektrik seperti lampu, televisi, radio, dan masih banyak lagi. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari Kak Wafik ya. Lalu, nah di sini ada percobaan nih teman-teman, yaitu ada kentang, lampu LED, penjepit buaya. Langkah-langkahnya seperti ini, kalian bisa melakukannya di rumah atau bersama guru kalian di sekolahan ya. Lalu tulislah laporannya dalam buku halaman 103. Nama percobaannya adalah laporan kegiatan percobaan baterai kentang.
Tujuannya mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ada kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, dan lain sebagainya. Seperti pada di halaman 102. Lalu langkah kerjanya juga sama seperti halaman 102 yang paling bawah. Kesimpulan dari percobaan ini adalah dari pengamatan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Ayo renungkan, apakah kamu telah mempraktekkan sikap berpikir global, bertindak lokal? Misalkan, iya, saya sudah mempraktekkan. Bagaimana rencanamu untuk melaksanakan sikap tersebut dalam keseharian? Misalkan, saya mengikuti berita global dari belahan dunia, tetapi saya tetap cinta dengan Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.